Perkenalkan, nama saya Dirin Arifin Sembiring dari kelas SIA Pagi jurusan Sistem Informasi semester 6. Saya memiliki pertanyaan, yaitu 6 pertanyaan untuk menjawab masing-masing narasumber. Yang pertama itu, sebutkan nama dan agama narasumber. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Anissa, saya beragama Islam. Perkenalkan, nama saya Abner Petrus Santos Suningga, saya memeluk agama Katolik. Halo, perkenalkan nama saya Fani Intan Septiagia, saya memeluk agama Kristen Protestan. Perkenalkan, nama saya Krisna Kusumajaya, agama saya Hindu. Perkenalkan, nama saya Sinti Dana Putri, saya memeluk agama Buddha. Soal kedua itu, apa makna agama menurut narasumber? Makna agama menurut saya yaitu sebuah kepercayaan yang didasarkan pada ajaran yang memiliki keyakinan dan juga pandangan hidup yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Agama merupakan keyakinan yang dibuat oleh manusia untuk dijadikan pedoman hidup. Menurut saya, agama saya itu tertua di dunia dan umat Hindu menyebut agamanya Sanata Dharma. Makna agama sendiri bagi saya itu adalah acuan ataupun kepercayaan yang dimiliki pribadi masing-masing dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Makna agama Islam bagi saya adalah ketundukan atau ketaatan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Mengapa narasumber memilih agama tersebut? Saya memilih agama saya saat ini yaitu Kristen karena pada dasarnya memang diturunkan dari kedua orang tua saya. Namun, keputusan tersebut sangat membuat saya bahagia karena melalui agama saya saat ini banyak sekali ajaran-ajaran yang menuntun kepada kehidupan yang kekal. Saya memilih agama Islam karena saya sudah mempelajari dan mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan saya di sepanjang masa. Selain itu, karena keluarga besar saya keturunan dari agama Islam. Saya tidak memilih agama tersebut karena saya mengikuti orang tua saya beragama Hindu. Karena saya dari kecil diajarkan oleh orang tua saya untuk mempelajari agama Katolik. Jadi saya sampai saat ini memeluk agama Katolik. Mengapa saya memilih agama Buddha? Sebenarnya saya juga merasa paling cocok di agama Buddha setelah saya bertanya-tanya kepada semua teman saya. Saya bertanya tentang agama Islam dan agama Kristen, dan saya merasa agama Buddha lah yang cocok dengan pemikiran saya juga. Jika kedua orang tua saya berbeda agama dan saya diberi kebebasan untuk memilih, mungkin saya juga akan tetap memilih agama Buddha. Lalu, Apa peran agama menurut narasumber? Peran agama menurut saya yaitu sebagai pedoman hidup untuk mengetahui apa yang baik dan yang jahat supaya bisa sukses di dunia dan di akhirat. Peran agama menurut saya sangat penting karena untuk menjadikan pribadi diri kita sendiri menjadi lebih baik, menolong sesama agama, tapi kita berhak memilih agama apapun yang kita percayai. agama Buddha. Lalu, peran agama menurut saya tuh salah satunya adalah penyedia rasa damai. Itu salah satu contohnya di diri saya, karena di saat saya merasa gelisah ataupun takut ataupun senang, sedih dan sebagainya, saya tetap akan berdoa kepada Sang Buddha ataupun kepada Dewa Dewi. Di saat saya gelisah ataupun takut, saya akan berdoa dan mengharapkan sesuatu yang terjadi agar sesuai dengan yang saya inginkan. Perannya dapat mengatur dan membuat kehidupan semua orang dan memiliki ajaran tertentu. Menurut saya, tentunya agama sangat berperan dalam kehidupan saya, terutama dalam membentuk kepribadian dan juga moral. Contohnya saja, dalam agama Kristen, kita tidak boleh membenci orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu adalah salah satu peran sekaligus pembelajaran dalam membentuk karakter. Bagaimana pandangan narasumber terhadap agama lain? Menurut saya biasa saja karena perbedaan itu
hal yang biasa, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Menurut saya agama lainnya sangat penting dan berguna di ajarannya masing-masing. Lalu pandangan saya terhadap agama lain itu tentunya hebat karena di dunia yang luas ini bisa muncul beragam macam kepercayaan. Lalu menurut saya agama Kristen khususnya itu hebat karena sampai diceritakan dengan detail dan rinci di dalam buku sejarah di sekolah saya SMA. Dijelaskan itu tentang reformasi gereja atau reformasi Katolik. Dijelaskan juga bagaimana munculnya agama Kristen Protestan, ya kenapa bisa ada perpecahan dari gereja Katolik menjadi Protestan. Lalu Pandangan saya terhadap agama lain sama seperti saya memandang agama saya, di mana semua agama itu baik dan bertujuan menuntut dan mengajarkan pemeluknya ke arah yang diinginkan oleh Tuhan untuk mengejar hidup yang kekal kelak di surga. Menurut pandangan saya tentang agama lain selain Islam, saya percaya dan yakin bahwasanya setiap agama mengajarkan hal yang baik-baik kepada umatnya. Soal yang terakhir, sudahkah narasumber melakukan tujuan ataupun ajaran agama yang Anda sudah berikan contohnya? Berdasarkan pandangan saya terhadap diri saya sendiri, tentunya sebagian dari ajaran agama telah saya lakukan. Contohnya, saya belajar memberi tanpa mengharapkan balik, memaafkan orang yang mungkin sulit sekali untuk saya maafkan, belajar mengasihi orang yang membenci saya, belajar menjaga diri dari pergaulan bebas karena itu sangat dibenci oleh Tuhan, belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan baik berupa persembahan dan juga memberikan diri untuk Tuhan, melayani Dia, dan mungkin beberapa hal lainnya lagi. Sudah contohnya di tujuan ajaran agama disebut dengan catur perusan harta, yaitu dharma kebenaran, harta kekayaan, kama keinginan, dan moksa kelepasan. Belum, karena kita manusia tidak akan bisa sempurna selain disempurnakan oleh Tuhan. dan agama saya, menurut saya belum maksimal karena sebagai contoh ya, salah satu ajaran agama Buddha yang paling simpel menurut saya itu adalah Pancasila Buddhis. Mungkin ini simpel, tapi di saat bersamaan ini adalah hal yang sulit menurut saya. Sebagai contoh, di sila pertamanya itu ada akan berusaha menghindari pembunuhan. Karena untuk nyamuk ataupun serangga kecil saja saya masih sering membunuhnya. Saya sudah menjalankan ajaran agama Islam, contohnya sholat 5 waktu setiap hari, berpuasa selama 30 hari dalam 1 tahun, sholat Idul Fitri 1 kali 1 tahun, sholat Idul Adha 1 kali 1 tahun, dan berbayar zakat. Terima kasih. Sekian presentasi wawancara dari saya di Dalita Sembiring. Mohon maaf jika ada yang salah kata ataupun salah mengucapkan. Terima kasih semuanya. Selamat.